masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan dalam setiap tahapan pembangunan yang dimulai dari tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan evaluasi. Partisipasi seseorang atau beberapa orang dalam keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi, serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya, sangat dibutuhkan dalam setiap pembangunan. Untuk mewujudkan kota tanpa kumuh ini, partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk menjalankan program Kotaku yang ada di Kelurahan Kamboja. Nah, selanjutnya di sini saya akan lempar langsung materi selanjutnya, yaitu Fardi Sadamli. Proses perencanaan program Kotaku Kota Tanjung Pinang khususnya Kelurahan Kamboja yang dilakukan oleh masyarakat dan penyelenggaraan tingkat kelurahan. Keikutsertaan masyarakat dan pengurus program dalam proses perencanaan pengembangan program Kotaku yang ada di Kelurahan Kamboja. Partisipasi masyarakat memiliki tingkatan yang dipengaruhi oleh seberapa besar pengaruh masyarakat dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan yang maksudnya adalah keikutsertaan masyarakat itu sendiri untuk menghadiri musyawarah yang dilakukan atau rapat-rapat yang diadakan oleh pemerintah kelurahan suatu pembangunan infrastruktur di Kelurahan Kamboja. Berdasarkan hasil olahan data di lapangan, dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan masih tergantung situasi dan kondisi. Apabila ada kesempatan waktu, maka menghadiri musyawarah atau pertemuan yang diadakan oleh Kotaku. Dan untuk pemberian ide atau saran masyarakat cenderung diam dan menerima saja. Apabila saran dan ide tersebut memberikan manfaat untuk wilayahnya, maka masyarakat menyetujuinya. Dan juga ditemukan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat ataupun pihak yang terlibat di dalam program Kotaku untuk partisipasi dalam perencanaan, yaitu dalam proses perencanaan atau partisipasi masyarakat terlihat sangat antusias sekali dengan adanya program Kotaku ini. Karena tujuan program Kotaku ini kan meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Program ini tidak hanya mengenai kebersihan atau buang sampah pada tempatnya, tetapi sangat banyak sekali selanjutnya yang menjadi permasalahannya hanya sebagian orang saja yang terlibat dalam proses tersebut. Masih ada beberapa warga yang tidak tahu mengenai program tersebut sehingga ditaruh pelang-pelang serta rincian pekerjaan dengan tujuan agar muncul kesadaran masyarakat pentingnya program Kotaku ini. Dan dari pihak pengurus juga membuka peluang kepada masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya. Tetapi tidak seluruh warga menyampaikan karena keterbatasan waktu sehingga hanya perwakilan dari masyarakat untuk menyalurkan aspirasi serta ide dan gagasannya. Dalam sebuah pembangunan, kehadiran partisipasi yang menyeluruh dari berbagai elemen masyarakat dalam proses perencanaan sangat dibutuhkan. Karena dengan adanya partisipasi tersebut, masyarakat akan muncul rasa memiliki yang lebih besar. Dengan tujuan agar rencana yang diharapkan dan pengembalian keputusan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Bahkan dari hasil data di lapangan, ada masyarakat yang tidak tahu kapan ada pembahasan mengenai pembangunan infrastruktur dari Kotaku. Mereka tahu ketika pembangunan sudah dilaksanakan. Pelibatan partisipasi masyarakat tidak berjalan secara menyeluruh dalam setiap elemen masyarakat. Partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi pelaksanaan yang dilakukan oleh masyarakat dan penyelenggaraan program tingkat kelurahan seperti masyarakat ikut serta dalam pelaksanaan program Kotaku secara langsung. Pada tahap ini maksudnya adalah keterlibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu proyek atau pembangunan. Nah, pada tahap ini maksudnya adalah keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sangatlah penting, mengingat masyarakat yang nantinya akan menggunakan hasil pembangunan tersebut. Untuk partisipasi dalam pelaksanaan program Kotaku maulah dikatakan kurang, karena masih adanya pekerjaan lain yang lebih diutamakan oleh masyarakat, yaitu mereka
harus bekerja dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang memang tidak bisa ditinggalkan. Nah, artinya dalam partisipasi ini sangatlah penting karena suatu proyek akan bisa maju jika ada partisipasi antara masyarakat dan suatu proyek. Karena suatu proyek yang akan dibangun itu pastinya berlokasi atau berdekatan dengan masyarakat. Nah, tentunya nanti seperti yang saya jelaskan tadi, dari hasil proyek tersebut masyarakat juga bisa mendapatkan bantuan dari proyek-proyek tersebut. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang partisipasi dalam evaluasi. Jadi program ini itu merupakan program Kotaku, yang mana program ini itu kita lihat bagaimana sih proses dalam progres dan hasil dari program Kotaku untuk kawasan kumuh itu menjadi jauh lebih baik lagi dengan adanya pembangunan jembatan yang tadinya tidak layak menjadi layak digunakan. Jadi hal yang dikhawatirkan sebenarnya itu dalam masyarakat yang tidak mengikuti proses dalam pembangunan program Kotaku itu, apakah mereka mampu untuk menjaga semua fasilitas yang telah diberikan. Hal itu yang merupakan menjadi kekhawatiran dalam masyarakat yang heterogen, baik dari segi pendidikan maupun identitas budayanya. Jadi hal itu tentu saja akan memiliki cara pandang yang berbeda karena mereka tidak mengikuti proses-proses tersebut gitu. Hal itulah yang menjadi kekhawatiran saat ini. Jadi hal yang sangat dikhawatirkan saat ini itu merupakan pendidikan dan identitas budayanya. Tentu dengan adanya masyarakat yang memiliki pendidikan yang tinggi, maka mereka lebih dalam memandang cara kerja dan apa manfaat dari pembangunan tersebut. Seperti itu, beda dengan orang yang tidak memiliki pendidikan. Hal ini itu perlu adanya pendekatan-pendekatan yang dapat langsung dijangkau oleh masyarakat dalam berbagai latar belakang pendidikan dalam mewujudkan pembangunan yang maksimal gitu, agar terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan model bottom up, yang mana model yang paling tepat, karena jika proses pembangunan dimulai dari mengintegrasikan setiap keinginan masyarakat, tentu saja akan menimbulkan rasa senasib sepenanggungan akan hasil dari pembangunan yang memiliki rasa tanggung jawab bersama akan fasilitas yang telah dibangun untuk terus menjaga dan merawat agar manfaat dari fasilitas tersebut terus terjaga dengan baik. Seperti itu. Terima kasih. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka ditarik kesimpulannya yaitu untuk partisipasi masyarakat terhadap program Kota Tanpa Kumuh atau disingkat Kotaku di Kelurahan Kamboja, masih terdapat masyarakat yang benar-benar berpartisipasi dalam berbagai dimensi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pada tahap evaluasi. Partisipasi dilakukan sejak awal program ini dimulai dijalankan di wilayah tempat tinggal mereka. Namun, hasil temuan di lapangan juga menunjukkan bahwa tidak semua elemen masyarakat ikut berpartisipasi. Bahkan dari hasil temuan di dalam lapangan, ada masyarakat yang sama sekali tidak tahu ada program Kotaku ini. Mereka hanya melihat bahwa adanya proses pembangunan tentu dilakukan oleh pemerintah tanpa mengetahui bahwa program tersebut adalah program yang ditujukan untuk mengurangi tingkat kumuh di wilayah tempat tinggal mereka. Dari hasil penelitian juga dapat dilihat bahwa pelaksanaan tugas telah berupaya untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat dalam program pelaksanaan. Namun karena keterbatasan sumber daya manusia, sehingga model sosialisasi yang harusnya bisa dilakukan pasif bagi seluruh elemen masyarakat tidak berjalan semua. Selain itu, masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya berpartisipasi dan keterpaduan seluruh elemen masyarakat dalam proses pembangunan juga menjadi salah satu penghambatnya. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang dilaksanakan pelaksana program Kotaku ini. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai salah satu masyarakat yang tinggal di sekitar Kelurahan Kamboja, dan di sini saya akan menanyakan apakah program Kotaku ini di daerah Kelurahan Kamboja berjalan dengan lancar. Baik, di sini saya berbicara dengan siapa?
Perkenalkan, nama saya Andrian Nanjoyo, saya tinggal dekat daerah Kelurahan Kamboja, pas dekat jalan Kambojanya. Oh baik, di sini saya mau nanya kepada Anda, bagaimana sih program Kotaku ini yang Anda ketahui tentang selama ini yang berjalan di daerah Kelurahan Kamboja? Kalau menurut saya sih, saya sebagai orang awam tidak tahu apa-apa ya, tapi dari apa yang saya lihat, agak sedikit perkembangan soal kayak di lorong-lorong gang itu sudah ada perbaikan jalan gang yang udah diperbarui oleh pemerintah, setahu saya seperti itu. Terus untuk berbagai di daerah-daerah di bawah atau di atas di jalan-jalan selain Jalan Kamboja masih terlihat ada perumahan warga yang tidak diketahui oleh orang-orang luar dari Kelurahan Kamboja. Misalnya kayak Jalan Bakar Batu itu dekat daerah PLN itu dekat depannya ada perumahan, cuman karena terlalu sedikit warganya jadi nggak ada yang tahu warga-warga di luar Kelurahan Kamboja. Oke, terima kasih kepada Andrian Hanjoyo sudah membantu wawancarai tentang program Kotaku ini. Baik, terima kasih semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan video dari kelompok kami. Semoga video yang kami buat bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan terlebih terkurang kami mohon maaf. Salam sejahtera dari Stisipol Raja Haji Kota Tanjung Pinang dan sukses selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.